Tamu kita hari ini benar-benar merupakan tamu kehormatan karena beliau tidak kurang dari seorang tokoh DPR yang ternyata sudah merupakan ya itulah senior di antara tokoh DPR ini yang tadi kita bisa tentu banyak belajar tentang topik hari ini, yaitu masalah politik di Indonesia. Nah, Bapak Trimedia Panjaitan, Anda merupakan kelompok terbang pertama DPR yang setelah era reformasi, ya. Itu suatu hal yang jarang dimiliki karena sampai sekarang Anda masih anggota DPR. Ini posisi Anda historis sangat-sangat penting dalam hal ini. Nah, bisa Anda cerita? Setahu kami latar belakang Anda dulu kan hukum. Bahkan pengacara. Anda bergabung dengan LBH-nya Mas Adnan Buyung Nasution, ya. Lah kok Anda kemudian masuk ke politik? Gimana? Tolong Anda ceritakan. Terima kasih Pak Jaya Suprana dan terima kasih saya diundang. Pertama, memang saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, karena saya aktivis 80-an, pada saat itu kita banyak bergaul sama kawan-kawan LBH. Hendardi, Mulyana W. Kusuma, kemudian Bang Buyo, Todung Mulya Lubis, ya. Nah, setelah saya lulus, rata-rata aktivis yang berlatar belakang Fakultas Hukum ditawari Bang Buyung untuk kerja. Karena pada saat itu kan LBH di Penegoro, kita suka bilang, karena memang jalan di Penegoro yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan membantu mengadvokasi masyarakat soal petani, buruh, mahasiswa. Nah, itu yang diintimidasi, diproses hukum oleh rezim Soeharto pada saat itu. Nah, kita di situ, saya dari mulai magang, kemudian kontrak sistemnya setahun. Dulu kita sehari 5.000 Pak Jaya honornya. Sehari 5.000. Peristiwa Gambir awalnya. Peristiwa Gambir sebelum 27 Juli 96. Saya lagi sidang, saya ingat betul, di Pengadilan Jakarta Timur. Pager masih, saya di pager, suruh datang ke kantor sekretaris Bang Buyung. Kemudian saya datang, saya disuruh ke Polda Metro Jaya. Karena waktu itu Bang Buyung dan Pak Hendardi bilang ada orang-orang PDI Pro Mega waktu itu ditahan akibat peristiwa Gambir yang pada situ Sopan Sopian, kemudian Bang Mangara Siahan dipukulin di Gambir, ya, fisik dipukulin, terus sebagian ditahan, kita ke sana, bahkan beberapa pengacara PDI Pro Mega waktu itu yang hadir di sana ikut bersama kita. Sekarang yang masih DPD Provinsi DKI ada Pak Pantas Nenggolan, itu adalah dulu tokoh-tokoh pengacara dari PDI Pro Mega. Ya, kita dampingi seperti biasa, akhirnya tidak lakukan proses hukum, dikeluarkan, kemudian meledaklah peristiwa 27 Juli 96. Pas dini hari kita diminta, kemudian sebelumnya Bu Mega ketemu Bang Buyung sama Pak Aryono Citrosubeno, pada saat itu Ketua Umum IKADIN, ya. Kemudian saya ingat betul itu pertemuan di Hilton di Lagun, ya, Lagun di Hilton pertemuan. Nah, kita diminta mendampingi pada saat itu Pak Jaya, ketua timnya itu Ibu Amarti Wisale, ya, salah satu pengurus di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kita kemudian mendampingin 124 orang PDI Pro Mega waktu itu yang ditahan di Polda Metro, kita dampingin. Tapi di situ ada Bambang Wijayanto, kemudian ada Munir di dalam timnya itu,
tim kita dari LBH Pak ya, gitu semua kemudian ada Luhut Pangaribuan, kemudian ya tokoh-tokoh semua Pak yang Iya, dari iya, namanya. LBH itu pada saat itu turun semua karena memang pada saat itu musuhnya satu kan, rezim Soeharto Pak, dan mereka aktivis-aktivis yang anti Soeharto semua pada saat itu kan. Udah ini kita ya junior lah waktu itu, saya ini juniornya disuruh ikut. Yang non advokasi itu Pak Hendardi karena dia bukan sarjana hukum ya, jadi dia nggak bisa beracara, dia non advokasi bagian siaran pers apa segala macam lah. Pak Hendardi itu sekarang saya masih suka ketemu dengan beliau dengan Bang Mulia gitu yang sekarang banyak bantu PDI Perjuangan. Nah peristiwa itu kejadian, kita dampingin dalam perjalanan waktu, entah bagaimana koordinatornya berganti, Pak RU Tambunan. Disitulah kita selalu Pak Jaya, makanya kita pada saat itu disebut pengacara sepatu miring. Karena apa? Kita dari pengacara apa? Sepatu miring, sepatunya miring. Karena dari kantor RU Tambunan di Majapahit ke Jalan Gajah Mada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita Senin sampai Kamis jalan kaki. Itu kan mungkin jaraknya 2 kilo ada tuh ya jaraknya, kita jalan kaki. Berangkatnya jalan kaki, pulangnya jalan kaki. Saya masih ingat dulu TV Indosiar tuh yang suka menayangkan itu ya, sama RCTI itu. Kita jalan kaki sehingga sebulan 2 bulan kita julukannya berubah, pengacara sepatu miring. Dan kita selalu kumpul, Ibu selalu hadir tuh dalam sidang-sidangnya ya. Tapi ada yang ikut jalan kaki, ada yang tidak ikut. Pak Sutarjo Surya Guritno ya, Mangara Siahan, Sopan Sopian, orang-orang seperti itu yang ikut. Yang Audi Tambunan dulu ada ya, yang ikut mendampingi kita jalan kaki. Dulu ada Pak Freddy Steady yang punya impression ya, dia juga yang baru meninggal beliau setahun apa 2 tahun yang lalu, yang memberikan support makanan. Dulu kan nggak banyak pengusaha yang berani bantu Pak. Ya, saya respect dengan Pak Freddy itu ya. Sekarang impressionnya yang nguruskan perut segala macam itu masih ada ya. Bahkan waktu sidang pertama 27 Juli itu 124 orang itu beliau memberikan kemeja putihnya. Beliau memberikan kemeja putih, kita sidang tiap hari beliau menyiapkan nasi padangnya Pak, kepada pengacaranya dan kepada para terdakwa ini. Nah itu saya melihat manusia seperti Pak Freddy Steady itu tuh luar biasa. Dia Chinese, dia berani. Ya, dia Chinese, dia nggak banyak lah dulu yang berani seperti mungkin termasuk Pak Jaya Suprana juga kan dulu juga udah berani ya. Dia yang membantu. Karena pada saat itu kan kalau Pak Taufik Kemas selalu bilang kepada kita, Trimet kita melawan Soeharto pakai pom bensin. Jadi pengacaranya ini dikasih ini Pak, seminggu sekali dikasih voucher bensin. Kita ngisi bensin di Tebet, lapangan Ros ya, terkenal Pak Taufik punya itu, kita dikasih ini. Nah, terus kita dampingin masuk gugatan Kongres Medan, kemudian berlalu itu semua. Saya mau pemilu 98, saya masih ingat pergantian nama itu, notarisnya Pak Sucipto di daerah Kelapa Gading juga kantornya. Kita terjadi Kongres Bali, waktu itu kita diundang, kita kan TPDI Pak, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Itu datang, tidak semua datang, tapi mayoritas datang lah. Petrus Celestinus, Wirya Latifa, kemudian Robert Ketimu, Didi Supriyanto. Kita yang pada saat itu saya sudah termasuk lapis 1 Pak. Karena Bang RO nggak terlalu ini, ya saya lapis 1. Luhut Pangaribuan tidak terlalu aktif, Munir juga udah tidak terlalu aktif lagi, Bambang Wijayanto nggak aktif ya. Saya naik kelas dari kelas 2, lapis 2 jadi lapis 1. Kita datang ke sana. Nah, kok seingat saya pada saat itu sudah ditawarkan kita masuk PDIP. Nah, karena itulah disitulah Kongres Bali pertama kan di
Sanurbis itu, Hotel Sanurbis, kemudian ini kan semua rata-rata bilang iya, Bang RO yang tidak ya, RO Tambunan sama beberapa orang yang lainnya tidak mau. Kemudian kita sebelum pemilu 1999 resmi kita dideklarasikan di Lenteng Agung, masih Lenteng Agung, kantor DPP PDIP. Orang-orang baru masuk PDIP, kamilah termasuk. Waktu itu ada Mas Cahyo Kumolo, ya, dari Golkar beliau kan, itu sama-sama diperkenalkan pada saat itu. Pak Kwi Kian Gi sudah ada juga. Pak Kwi Kian Gi udah ada Pak, dia udah DPP. Beliau kan sama Pak Sutarjo Surya Guritno, Sabam Sirait. Beliau kan duluan awal, Laksamana Soekardi, mereka kan. Kan itulah tokoh-tokoh nasional yang setia sama ibu kan waktu itu. Ada Tato Sidiro juga ya. Itu mereka yang setia, bahwa kan dengan Pak Kian Gi ya kita kadang-kadang suka diundang makan sama dia. Kan tahu pengacara miring Pak, kalian kan makan dulu lah, makan yang enak kayak gitu. Ya kita kalau dibawa ke daerah Kelapa Gading sini makan enak kan perbaikan gizi Pak. Nah beliau ini kita diperkenalkan, kemudian semuanya diminta ibu jadi caleg. Nah diminta jadi caleg, kemudian kita semuanya mau, hanya beberapa yang nggak mau, Petrus enggak, saya Didi Supranto, Mbak Tumbuh Saraswati baru meninggal, karena rata-rata banyak udah meninggal Pak. Dwi Ria Latifa sekarang ini dia komisaris di BRI, itu juga jadi caleg, tapi kemudian saya diplot di Irian Jaya. Belum ada Papua Pak, tahun itu masih Irian Jaya. Tapi mendadak Pak Taufik Kemas telepon saya, Trimet di mana? Ini ada pesan dari Mbak Mega. Pak Taufik kan selalu bilang Mbak Mega gitu loh. Oh siap Bang. Saya bilang, saya selalu, makanya Pak Taufik bilang berbeda. Saya sama ibu panggil ibu, sama Pak Taufik panggil abang. Iya. Karena Pak Taufik dengan kita-kita kan akrab, panggilannya jadi abang begitu aja kita rata-rata. Mayoritas ya manggil abang. Kemudian saya ketemu, saya masih ingat di Hotel Parkline di daerah Kuningan. Ke daerah Kuningan saya ketemu. Trimet, dia bilang, Pak Taufik bilang, ada perintah dari Mbak Mega, kamu tuh dari Sumsel. Sumsel Bang? Iya, nanti kamu fokusnya di Bangka. Kan kamu tahu Bangka bagi keluarga BK. Katanya, ya siap Bang. Tahu Bang, di Mentok tempat pembuangan Bung Karno. Saya bilang, udah. Ditelepon lah sama Pak Taufik Kemas, Pak Haji Saib, Ketua DPD PDIP Sumsel pada saat itu. Jis, sikok lagi nih Gis. Mbak Mega perintah bikin wae dia nomor 3 apa nomor 4 kira-kira gitulah diperintahkan. Nanti saya nganterin Trimet ke sana. Ini pengacara Mbak Mega katanya. Kan kita memang dulu dikenalnya pengacara DPD, pengacara ibu gitu loh. Udah ke sana, saya kemudian masuk. Saya sama istri saya Pak diantarin Pak Taufik. Mungkin tidak banyak caleg yang langsung diantarin sama Pak Taufik. Jangan-jangan cuma saya ke dapilnya. Ya. Karena waktu itu kan Mbak Puan belum aktif berpolitik kan. Relatif ya kita inilah mungkin juga dianggap Pak Taufik udah kayak anak-anaknya. Karena kan 1 tahun lebih, 2 tahun berjuang bersama, 96 sampai 99, 3 tahun lah kan. Berjuang bersama, jadi kami ini dianggap ibu Pak Taufik udah seperti anaknya kan, sama-sama. Apalagi pada saat itu kan belum ada, jarang yang mau Pak pengacara bela orang yang melawan Soeharto kan. Apalagi kita mungkin kena di LBH gitu loh. Udah bagi kami yang di LBH udah biasa melawan orang yang melawan Soeharto, ya udah kerjaan sehari-hari, advokasi petani, petani buruh, Cimacan saya masih ingat kasus tanah dibayar 5 perak, kan? Sekarang jadi 8 golop. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian saya diantar, saya mungkin ditaruh nomor 3, nomor 4. Nah kemudian jadilah pemilu, dan pada saat itu di Bangka itu Pak Jaya, mungkin mereka itu kaget saya bawa panbes Pak.
artis. Gitu loh. Saya bawa Pampers, artis. Pada saat itu mereka bilang ya, belum pernah artis ibu kota yang terkenal datang ke Bangka. Nggak kayak Bangka sekarang, Timah segala macam itu. Jadi daerah yang kaya kemudian sudah jadi provinsi tersendiri kan. Nah, datang ya, saya selalu nginap, saya ingat Hotel Parai itu, mungkin katanya masih ada pinggir laut. Tapi kalau duitnya udah mulai habis, pindah ke hotel yang tengah kota, debunya pasirnya tebal gitu loh. Sehingga kalau kita masuk kamar tuh sepatu kita harus dilap dulu gitu. Nah, itu yang kita edikan. Kemudian pemilu selesai, pas kemudian kan belum ada nomor suara terbanyak Pak, masih nomor urut ya, dan tergantung partai mau nunjuk siapa. Nah, kemudian saya tidak bagian yang ditunjuk. Karena ada temannya Pak Taufik, Pak Gusti Basan yang sama-sama pernah di penjara. Kemudian yang saya kenalin malah masuk. Ada namanya Pak Yamin. Dia aktivis angkatan saya juga 80-an. Saya kenalin karena dia masuk PDIP, saya kenalin sama Pak Taufik Kemas. Kemudian dia bergaul sama Pak Nasaruddin Kemas. Ya dia yang jadi. Saya malah nggak jadi. Cuman saya pikir kan seperti kalau Pak Jaya ngajarin kan, bagi Tuhan kan rancanganmu bukan rancanganku. Ya saya nggak ada kecewa segala macam. Terus saya pikir lah iyalah, saya Batak Kristen ditaruh di Sumsel gitu kan. Ya saya ikhlas saja lah. Toh juga saya menikmati profesi saya sebagai pengacara, dan kita juga pada saat itu di LBH mendampingin ibu itu bukan sesuatu yang istimewa, udah biasa aja. Mendampingi buruh, petani, mahasiswa yang ditindas rejim Soeharto pada saat itu nggak ada yang istimewa, nggak tahu akan seperti ini PDI-nya gitu. Iya, betul. Nggak kepikiran kita. Iya. Apalagi kemudian kepikiran ibu bakal jadi wapres, jadi presiden, nggak ada. Kita menganggap ya biasa aja, karena memang pekerjaan LBH seperti itu ya. Puji Tuhan sampai sekarang kan LBH di Penogoro itu masih eksis ya. Dan itu gedung dari Bang Ali kan, Ali Sadikin. Itu kalau dijual berapa, mungkin ratusan M Pak. Karena itu ada 1.000-2.000 meter di jalan di Penogoro kayak begitu kan. Waduh, ya. Nah kemarin baru kebakaran juga itu sebagian. Tapi nggak habis, kita sempat kumpul-kumpul juga. Nah itu peristiwanya. Tapi kembali lagi Pak Jaya, rancanganmu bukan rancanganku. Delala 2002 Pak Gusti Basan meninggal. 2002. Nah, meninggal. Saya masih ingat tuh yang telepon saya Pak Mangara Siahan. Saya lagi itu saya ingat saya masih di Hotel Mulia sedang ketemu klien, Bang Mangara telepon. Trimet ada di mana? Ya saya putar-putar Bang, lagi ketemu klien. Selamat ya, Pak Gusti Basan meninggal. Saya belum nge Pak. Abang ini gimana orang meninggal bilang selamat Pak. Lah iyalah, Pak Gusti meninggal, kamu yang ganti dia masuk PAW. Udah, lu melayat deh dia bilang. Nanti ketemu gue di sana dia bilang. Di mana Bang alamatnya? Nanti cari aja lah, nanti gue cari alamatnya. Gue dulu belum WA belum apalah kirim pesannya. Saya kirim sama kamu katanya gitu. Udah, saya datang ke rumah duka di daerah Jakarta Selatan, Cilandak atau apa ya. Saya datang mau melayat Pak, malah saya diselamatin, salamin. Selamat deh, selamat. Loh, ini jangan nih rumah duka nih, menghajat jenazah masih ada, saya bilang. Ya udah pasti lo gantiin katanya gitu. Ya kan ada yang lain, enggak udah pasti lo lah. Sebenarnya kan itu buat lo cuman dikasih orang lain dulu, baru lo juga. Ya Amin juga semangat Trimet. Akhirnya kita semangat sama-sama di DPR nih. Ya udah kita tunggu aja deh Ibu gitu. Apalagi, jadi itu pertama Anda kemudian duduk di... Iya 2002 itu. Dan itu saya PAW mungkin salah satu yang tercepat Pak. Ibu diusulkan, setuju, kemudian ke pimpinan DPR, kemudian ke KPU segala macam. Mungkin prosesnya tiga bulan nggak sampai ya.
saya dilantik Mei mungkin 2002. Itulah pertama kali saya menjadi anggota DPR. Oke Pak, terima kasih sekali. Ini kalau nggak dari Anda ya kita nggak bisa tahu ini semua ya, karena yang tahu Anda ini semua ya. Nah, begini. Pelaku sejarah, Pak. Iya, pelaku sejarah. Nah, sekarang Anda juga pelaku sejarah. Anda kan 22 tahun. Baru 22 tahun, Pak. Ya, bisa baru, bisa sudah. Itu. Tapi begini Pak, kan kami mendengar Anda pada yang terakhir ini tidak terpilih. Bukannya tidak terpilih, kurang suara. Tapi Anda sudah berkorban biaya puluhan miliar. Nah, ini Pak, sekarang kita loncat ya. Apakah dulu Anda mimpi kalau sekarang politik di Indonesia ini ternyata butuh uang? Dulu kan Anda tuh nggak keluar uang sama sekali kan? Anda dipilih. Nah, sekarang Anda keluar dana yang cukup besar, ya, anunya buat Anda mungkin nggak besar, tapi, tapi, nah di situ apa Pak sebetulnya yang terjadi di Indonesia? Saya sebenarnya waktu Pak Mahfud, Ketua MK, memutuskan suara terbanyak, kaget juga Pak. Saya pikir nih kita tinggal nunggu waktu, bagaimana rakyat nih mata duitan. Gitu loh. Saya pernah ketemu Pak Mahfud kemudian di DPR ya, karena kita kalau rapat kan dengan MK itu datang, karena mereka yudikatif. Saya bilang Pak Mahfud nggak salah nih bikin aturan suara terbanyak. Ini tinggal nunggu waktu nih. Ini rakyat ini barbar, apalagi kalau ada pemicunya nanti. Jadi itu tahun berapa Pak? Kalau nggak salah Pak Mahfud masih Ketua MK? Ketua MK, mungkin tahun 2009 apa? Iya. 2009. Nah, dan itu cuman beberapa bulan sebelum pemilu, Pak. Nah, kenapa Anda kok ngomong begitu? Karena apa? Kan saya, pertama latar belakang saya, kedua saya melihat pemilu 99 bagus, 2004 bagus. Nah, semuanya kan nomor urut, Pak. Partai sebagaimana amanat undang-undang, sokogurunya kan partai politik kan, yang terdepan dalam demokrasi ini kan partai politik. Ya harusnya partai politik yang menentukan kader-kader yang duduk, ya bukan arus masyarakat. Karena kalau partai politiknya salah menaruh orang, kader yang garong, kemudian terlibat perbuatan-perbuatan pidana lainnya, kan yang rugi partai politiknya, Pak. Ya lihat aja misalnya ada partai politik yang banyak korupsi anggota DPR-nya, kadernya nyungsep kan, langsung kalah pada saat itu kan berkuasa. Nah, saya sudah feeling aja, sudah menduga. Enggak, ini kan daulat, rakyat yang berdaulat kata Pak Mahfud segala macam lah. Ya, termasuk saya juga waktu itu cara berpikir saya begitu. Ini harus kita serahkan kepada masyarakat. Saya bilang jangan dibuat makin banyak Pak banditnya, biarin aja nih elit-elit nih yang bandit, jangan dilibatkan juga jadi mereka matre, kemudian semuanya urusan. Enggak, keyakinan Pak Mahfud lah ya pada saat itu. Gitu dan keyakinan. Nah, jadilah 2009 itu menurut saya enggak terlalu ini Pak. Mereka belum mudeng rakyat, enggak ngeh. 2014 mulai, tapi yang disasar DPRD tingkat 2. Nah, sehingga DPRD tingkat 2 satu suara itu mahal, Pak. Pada saat itu aja ya di kampung saya lah ya, Kabupaten Toba, dulu Tobasa di Sumatera Utara, pada saat itu satu suara udah 100-200 ribu, Pak. Nah, ini loh Pak, yang kami itu nggak mudeng juga, nggak mudeng. Kok bisa kemudian rakyat ini menggunakan peraturan baru ini untuk kesempatan menjual suara kan? Pertama mungkin kehidupan di desa Pak ya. Ya apapun kehidupan di desa kan nggak banyak berubah ya dari dulu sampai sekarang penilaian saya ya. Ya, Mungkin pembangunan fisiknya
bagus, tapi kehidupan mereka yang nggak banyak berubah lah. Nah yang kedua, ada peluang, kan selalu kalau ada peluang, ada kesempatan, orang mau ngambil karena mereka hitung. Jadi sebetulnya, cuman pikiran mereka mungkin juga kekeliruan kami juga para politisi, selesai pemilu lupa sama rakyatnya, ya kan Pak. Kekeliruan kami lupa sehingga rakyat balas dendam. Nah, awas lu pemilu ya, dia bilang gitu mungkin pikirannya gitu loh. Wah, sehingga analisa rakyat Anda menarik sekali, Pak. ya, itu kan Ya saya manggil Anda profesor sebetulnya karena Anda ahli. Saya baru nanti Pak, hari Jumat nanti saya ujian proposal S3 di Universitas Borobudur. Oh, selamat Pak. Ya. Temanya? Soal barang sitaan. Apa? Barang sitaan, kan banyak barang sitaan tuh yang nggak jelas Waduh. Pak nasibnya. Waduh, hukum jadi ya Hukum. Ya. Saya tetap konsisten pidana Pak. Nah, kembali kepada itu, karena sudah dihitung oleh masyarakat. Seseorang itu, saya ambil contoh, inilah ya, kampung saya aja, Toba ya, Kabupaten Tobasa, itu untuk duduk jadi anggota DPRD hanya perlu suara 2.500 ke 3.000 suara. Oke. Duduk. Ya kali ya 100.000 kali 200.000 berapa. Kemudian margin error ada berapa persen, 20% kah, 30%. Margin errornya, ya itu mungkin itu. Kemudian ya terserah deh, lu lupa kami lagi, silakan. Yang penting kami udah dapat. Karena hitungan masyarakat Pak, simple. Kalau di rumah itu ada 3 aja yang menggunakan hak pilihnya, katakanlah 100.000 kali 3, kan 300.000 Pak. Nah 300.000 di kampung kan bisa hidup 1 minggu Pak. Very simple Pak. Ya, very simple, tapi ya itu. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, bukan ada yang ngomong, saya itu unbelievable gitu ya. Tapi kan itu logis ya. Itu realitanya seperti itu Pak. Jadi ternyata kalau sampai saat ini kan yang disalahkan politisinya. Kamu jual suara kamu sih. Nah, tapi ternyata mereka membeli memang ya. Iya. Udah ini Pak. Nah, kemudian itu 2014, 2019 provinsi udah mulai jadi dilirik Pak. DPR RI belum. Ya, kenapa? Masyarakat tahu untuk duduk di DPR RI minimal suaranya 70.000, 100.000. Kan besar sekali Pak. Dan kalau seperti saya, Sumatera Utara 2, dapil saya itu 16 kabupaten kota. Kan luas sekali saya, dari mulai Labuan Batu, saya Samosir, Toba sampai ke Nias Pak. Itu kan luas sekali dapilnya. Jadi belum jadi lirikan. 2019 sudah mulai dilirik, tapi belum terlalu parah lah. Ya. Jadi Anda menilai 2024 ini paling parah, paling brutal Pak. Brutal rakyat itu. Saya itu Pak, jujur aja lah ya, acara Pak Jayadi saya bilang, waktu bulan 11 2023 saya ini ketua umum Panjaitan Jabotabek Pak. Ya, karena Panjaitan itu nggak ada seluruh Indonesia. Saya ketua umum Panjaitan Jabotabek. Panjaitan yang mau milih saya minta uang. Saya di situ udah hopeless. Nggak ada lagi kalau kata orang Batak, makuling mudaranya bunyi darahnya. Kekerabatan tuh nggak ada lagi. Duit. Iya. Wani piro. Iya. Alasan mereka kan simple. Itu Trimedia kan udah berapa kali jadi DPR. Dia kan sudah menikmati. Jadi dari angle mereka seperti itu Pak ininya. Ya wajar dah dia ngasih kita. Dia nggak tahu apa yang sudah kita lakukan. Kan saya bilang minimal bangga dong. Ada marga Panjaitan jadi anggota DPR. Kedua, ya bangga dong. Saya 22 tahun di DPR, puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah ada masalah hukum. Dan kinerja saya nggak buruk. Saya bunyi kayak diundang sini kan pasti kena kapasitas. Saya juga dianggap tokoh oleh Pak Jaya kan saya diundang. Itu nggak ada Pak, kebanggaan itu nggak ada.
Yang penting Duit. uang. Wow. Gila nih. Maka saya pernah dengar ya, katanya memang ada yang mengusulkan supaya money politik itu diresmikan aja sudah. Kalau saya sih nggak setuju juga Pak. Kalau itu sebenarnya dulu saya bolak-balik bilang sama KPK supaya di OTT. Tapi kan ini sulit kemarin itu. Nggak ada yang pemilu 2024 lah, tidak ada. Ya menurut saya nggak ada pekerjaannya Bawaslu. Lihat-lihat aja. Habis aparat penegak hukum juga ada mendukung paslon tertentu kan. Ya jadi nggak ada yang kerja. Gitu loh. Jadi dan seperti itu, ini ya di otak masyarakat udah duit aja jadinya. Menurut Bapak, ya Bapak Profesor, Profesor ini itu Wani Piro ini itu sebetulnya 2019 itu 2024 itu menjadi Anda mengakui parah ya, itu sebab atau akibat? Sebab atau akibat? Udah ini Pak, sebab mungkin ya bagi orang yang belum di DPR menganggap wah DPR itu surga gitu loh. Misalnya di Komisi 3, saya kan Komisi 3 terus Pak, dari urusan hukum terus dari 2002. Selama ini mau ketemu Kapolres saja sulit, ya. Sekarang manggil Kapolri saudara Kapolri. Apa itu artinya Pak? Ya mendapat kehormatan yang begitu tinggi kan. Makanya yang terhormat. Panggilannya juga yang terhormat. Yeah. Jadi kalau istilah Mas Cahyo Kumolo tempo hari, anggota DPR itu paling enak katanya. Absen hanya partainya yang absen. Itu juga belum tertib. Nggak ada harus masuk sesuai orang jam kantor, jam 8 ke jam 5. Kalau masuk bisa marah-marahin. Kayak misalnya di Komisi 3 biasa marahin Kapolri, saudara Kapolri, bla bla bla, saudara Jaksa Agung, bla bla bla. Karena kan Kapolri, Jaksa Agung ini kan pembantu presiden Pak, ketatanegaraannya kan. Okay. Nah, yang harusnya ke DPR kan presiden, sehingga ini kan mereka yang mewakili presiden. Untuk cerita caci maki. Untuk dievaluasi kan sesuai dengan fungsi DPR. Pengawasan, legislatif, anggaran, itu kan full power semua, gitu loh. Anggaran tuh, makanya lah kena anggaran, banyak juga kawan-kawan yang tergoda main anggaran, tergelincir kan. Ya sekarang aja periode sekarang relatif aman, anggota DPR-nya tidak tergelincir masalah anggaran, tapi kan sebelumnya kan rata-rata setahun bisa 10 Pak. Kenapa? Ya main-main anggaran. Kenapa? Apalagi dulu Satuan 3 tahu, misalnya gedung untuk apa, berapa lantai, ini, sampai ubinnya apa bisa tahu Pak. Sekarang kan juga udah nggak boleh lagi, Undang-Undang MD3 yang baru tidak untuk sampai Satuan 3 DPR itu. Nah itu yang membuat seperti itu, mungkin pikiran yang belum masuk seperti itu sehingga berlomba-lomba, apalagi partai kan dengan ini berusaha untuk meningkatkan bargainingnya kepada presiden nanti supaya mereka kursinya banyak, harapannya perolehan kursinya banyak, perolehan menterinya juga banyak, karena kan juga nanti akan menjaga di Senayan gitu loh, pasti perimbang kekuatan itu. Jadi kalkulator pemilik partai juga kan jalan Pak. Ya kalau ininya bagus dapat menteri banyak, mungkin setelah itu ya inherent dengan menteri ini juga bisa membawa rezeki kepada partainya serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi memang kalau menurut saya, kalau Pak Jaya bilang kita
dilegalkan, jangan Pak, namanya perbuatan pidana nggak boleh. Saya sebagai orang hukum nggak boleh dilegalkan. Tapi kembali aja, sebenarnya 10 tahun ini kan PDI Perjuangan sudah mengusulkan kembali kepada nomor urut. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau nomor urut, kalau PDI Perjuangan partai mengirim kadernya jadi caleg, dia itu bermasalah hukum, apakah korupsi atau perbuatan pidana lainnya, atau sekarang ini ada main judi online gitu loh. Biar rakyat yang menghukumnya nanti dengan tidak memilih partainya. Kan itu sudah pernah ada partai yang banyak kadernya punya masalah hukum, nggak dipilih rakyat. Iya. Itu aja dilakukan. Kalau sekarang sama seperti menurut saya tinggal dipilih apakah bupati wali kota atau gubernur, dipilih aja sama DPRD. Bahwa dulu kita mendengar misalnya, saya ingat betul pemilihan gubernur Sumatera Selatan tempo hari saling mengkarantina dalam tanda petik anggota dewan itu di karantina satu tempat, calon yang kan biar aja yang bandit yang 100 orang itu, saya bilang ya masyarakat yang ini. Nah kayak kemarin Pak, bisa satu paket, pilih presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten. Itu loh ininya. Atau DPR RI, provinsi, kabupaten. Atau DPR RI, provinsi. Jadi kalau dapat 1, 2, 3, 4, Bapak bayangkan. Belum lagi banyak yang suka ngasih sembako, ya rupa-rupa itu Pak. Jadi kalau katanya inflasi menurun kemarin tuh, H-2, H+2, ya saya kira faktor itu Pak. Yang sekarang ini pemilu 2024 Pak, karena sudah mencium seperti itu, yang rugi percetakan Pak. Orang cetak baliho, cetak kaos, mungkin kalau menurut saya ada 60-70% turun Pak. Masa? Karena orang tahu udah pasti transaksional aja. Gitu loh. Buat apa lagi cetak kaos? Kan kalau baliho itu satu baliho, kemudian tiangnya segala macam, dan kalau di dapil saya kan ada uang jaga Pak. Baliho itu harus ada orang kita bayar untuk jaga, walaupun kita taruh di rumahnya ada uang jaganya supaya tidak dirobek atau orang mereka sendiri yang merobek. Jadi ada uang jaga mungkin. Sama itu semua 1,5 juta. Pak. Jadi mafia sebetulnya Pak ini. Oh ini ya mungkin juga itu yang harus oleh pimpinan-pimpinan partai itu menata itu semua gitu loh. Terutama bagaimana menyadarkan kan Ibu suka bilang menyapa rakyat, kemudian datang ke rakyat. Tapi kalau menyapa kita datang kayak begini aja Pak, nggak direspon sama rakyat. Harus ada buat tangannya, gitu loh. Itu yang repot ya, gitu ini, loh. Kameramen kita semua ikut ketawa Pak. Iya. Ya itu kenyataan sekarang ini Pak. Dan inilah mudah-mudahan aja. Apalagi yang saya paling ngeri ini dalam waktu yang singkat ada lagi pilkada serentak kan. Tanggal 27 November. Itu masih buas-buasnya nih masyarakat nih menurut saya. Apa yang menurut Anda, loh, kan, apa yang Anda akan khawatirkan akan terjadi? Mungkin angkanya lebih gede Pak. Tarifnya lebih gede ya tarifnya per suara. Kan ujungnya itu aja Pak. Ya lagi-lagi misalnya jadi, saya ambil hukum ekonomi berjalan. Misalnya saya ambil kampung saya lah, Kabupaten Toba ya. Pemilihnya kan 120.000, 130.000. DPT, daftar pemilih tetapnya mungkin berkisar itu. Bupati yang periode yang lalu dia duduk jadi bupati, suaranya 65.000. Ya, bupati yang sekarang ini. Nah, kira-kira kalau mau menang sama nggak suaranya? Kita belum tahu ada berapa calon gitu loh. Nanti kalau 2 head to head, kalau 3 bisa 2 putaran gitu loh. Agak sulit. Kalau 3 1 putaran. Nah, kalau kita mau suara katakanlah 70.000, 80.000, amplopnya harus berapa Pak? Margin errornya berapa persen? Kan harus kita hitung margin error Pak.
bukan survei aja, ada margin error Pak. Pembagian amplop juga harus dihitung margin error. Berapa persen margin errornya? Nah itu yang harus diindikan. Padahal sekarang ini kalau mau jadi kepala daerah, mata APH itu udah nyenter kan, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, KPK. Karena juga KPK nggak tahu orang jadi duduk, mana mungkin Pak. Apalagi kalau kita baca laporan kekayaannya yang bilang cuma 3M, 5M, tapi dia berani jadi bupati, ya kita geli aja Pak. Sebenarnya kayak begitu harus masuk MURI Pak. Orang yang jadi katanya hartanya 3M, tapi dia berani jadi bupati, coba aja Pak Jaya riset itu nanti pada saat bulan 10 ya, mereka kan pilkadanya bulan 11, pasti bulan 9 sudah pendaftaran, sudah termasuk udah laporkan kekayaan kan, bulan 9 akhir, paling lama bulan 10. Udah, coba aja dicek tuh kepala daerah tuh. Saya kadang-kadang geli, ngakunya duitnya 3M, tapi mau jadi bupati. Padahal kalau mau jadi bupati itu Pak, dengan DPT yang saya bilang tadi itu, di kampung saya itu kalau nggak ada 30M, tumbang Pak. Nah, Pak Bapak Profesor kan sebetulnya kan sudah memperhitungkan itu semua. Nah, apakah Bapak Profesor waktu itu menduga bahwa Anda sudah mengeluarkan dana itu atau sudah mempersiapkan, tapi Anda tetap tidak terpilih? Kurang suara. Ya, itu gimana Pak? Sebenarnya logikanya bagaimana? Kan saya di Sumut berapa kali ketemu Pak Mahfud. Karena PDI Perjuangan kan Ganjar Mahfud. Saya bilang Pak Mahfud, Pak ini udah barbar nih Pak. Saya nggak tahu nanti ini. Ini akibat Bapak nih. Suara terbanyak. Tapi kan Pak Mahfud orang yang nggak mau kalah. Kan saya udah bilang Pak Trimet, ya dikembalikan aja lagi. Ya udah kejadian susah ngembalikannya Pak. Iya nggak bisa dong. Saya bilang, nah itu Pak. Yang kedua, saya sebenarnya ini 2024, saya udah nggak mau nyalek Pak. Pertama, saya mau menunjukkan kepada, karena yang saya pegang di keluarga saya, begitu saya dilantik Mei 2002 Pak, kita makan lah biasa keluarga, anak, istri saya, abang, adik, kakak gitu loh. Saya bilang, saya ini di politik. Ya. Ini orang baru tahu politik, sok-sokan aja Pak ngomongnya. Takutnya dianggap kita kayak mau hidup dari politik, belum ngerti sampai ujungnya dinasti. Saya bilang, saya minta sama orang abang, kakak, dan ini adik, sepanjang saya di politik jangan ada yang ikut di politik. Saya bilang, supaya jangan dipikir keluarga kita ini bisa hidup dari dunia politik aja. Saya bilang, dan kalau ada apa-apa ya biar saya aja. Dan itu dipegang keluarga saya yang kita mungkin udah 60-70 lah ya turunannya orang, nggak ada yang terjun Pak. Dulu adik saya ditawar-tawar ini kena pegang itu, ya puji Tuhan sampai sekarang hanya saya di dalam dunia politik. Biasanya kalau Bapak bisa lihat kan dari anak, menantu, kalau bisa cucunya juga kan bisa terjun di dunia politik. Istrinya bupati 2 periode suami, kemudian 2 periode lagi istri, kan itu yang terjadi, itu kita pegang. Nah, saya juga sebenarnya mau menunjukkan saya tahu selesai dengan tidak caleg. Nah, saya ingat betul waktu penetapan Pak Ganjar jadi presiden itu 21 April malam takbiran. Saya baru landing di Bali karena kita rencana ama anak dan istri mau liburan di Bali. Saya ketemu Pak Sofiantan lagi nunggu bagasi. Bang Trimet, nanti kita rapat DPP loh. Terus saya suka manggil, rapat DPP apa? Yang benar aja. Gue ini nggak DPP bos, jangan ngeledek dong. Saya bilang, karena saya 2 periode 10 tahun DPP kan, kemudian sekarang udah enggak lagi. Iya, ini rapat yang diperluas. Ini malam takbiran bos, cerita politik lagi. Ini orang cerita bagaimana besok kita makan ketupat. Cerita kita mau liburan aja, kayak kita berdua kan mau liburan nih di Bali karena dia bawa
sama istri dan anaknya. Iya. Rapat Bang Trimet, pengumuman Ganjar. Mampus kita, saya bilang. Saya tanya anak saya, bawa laptop nggak Bang Alam? Bawa katanya. Nama anak saya itu ibu yang kasih Pak, Dang Perkasa Alam Panjaitan. Karena saya lama nunggu anak, wali saya kan menikah ibu Pak, tahun 97. Kemudian anak saya ada dia, bawa Pak. Ya udah kita nanti cari rumah makan. Kemudian ada penetapan Om Ganjar nih presiden. Udah kita di situ. Saya ingat mungkin Selasa atau Rebu malam-malam Pak Bambang Pacul telepon. Bos di mana bos? Ya kita lea-lea bos. Saya bilang gua sama keluarga lagi di Bali. Perintah bos, ini baru pisah bos. Pisah sama siapa? Sama Mbak. Terus apa? Mbak tuh lihat daftar-daftar caleg. Kok nggak ada nama bos? Ya kan gua udah bilang bos, nggak mau caleg lagi. Udah cukup lah bos. Gua mau jadi pengacara, jadi pengusaha aja. Terus ini bagaimana? Ya kalau udah ngomong begitu, perintahnya maju bos katanya. Waduh, saya bilang. Ya saya kena ada anak istri, kita berembuk. Ya saya bilang, papa ini kan bisa seperti ini kena partai. Ya Tante Puan, Om Bambang Pacul nggak mungkin ngarang. Iya. Perintah Tante Puan, apalagi sama papa. Gitu deh. Tanpa papa konfirmasi sama Tante Puan pasti udah dan bagaimana? Ya mereka terakhir tergantung papa. Ya udah. Jadi saya sebenarnya caleg itu Pak, saya nggak ada persiapan. Iya. Dan pendaftaran saya yang dikerjakan staf saya itu H-3 sebelum PDI Perjuangan menyerahkan ke KPU. Untungnya saya kenal sama kelakuan baik sama polisi, kemudian urusan bebas, tidak ada masalah hutang dengan pengadilan, jadi 2 hari bisa selesai itu semua. Nah kalau kemudian Pak Jaya nanya soal kesiapan logistik, ya nggak siap Pak. Saya, ya apa yang ada, karena waktu saya bilang sama Mbak saya nggak punya duit. Siapa yang percaya Bang Trimet nggak punya duit? Nah, cilaka lagi kita kan. Cilaka lagi, ya betul. Ya udah, saya pikir ya udahlah ini. Walaupun orang di Sumut ada beberapa saingan itu memang tidak menginginkan saya maju, karena mengganggu ini mereka. Ya udah, saya jalan aja. Ya itu saya bilang tadi. Mungkin saya itu pemilu 14 Februari. Mungkin saya 10 bulan lah Pak. Padahal kalau saya mau calon, paling lama 1 tahun lah. Kalau saya mau calon, biasanya tim sukses saya itu sudah saya bentuk. Iya. 2 tahun Pak. Ini nggak pakai tim sukses udah pokoknya. Ya nggak pakai, cuman nggak sesolid itu lagi. Nggak sesolid, kan tidak gampang juga mencari orang-orangnya Pak. Dan juga ibaratnya perang nggak dikasih bedil ya. Ya enggak Pak. Kalau caleg nggak pernah kasih bedil Pak. Ini kita sendiri ya, saya bersyukur, saya menganggap ya ternyata, dan kita juga tidak siap juga untuk main-main kayak begitu. Karena jujur aja dengan main money politik itu nggak pernah saya lakukan sampai pemilu 2019. Jadi kalau pemilu 2019 suara saya 106.000 suara, pemilu 2014 104.000, naik 2.000 doang. Ya itu murni Pak. Nah 2024 ini harus kayak begitu bagaimana? Iya itu dia. Gitu loh. Ya. Cara mainnya kita kagok, Ya. menyiapkannya ya misalnya ada minta KTP sekian gitu loh. Minta KTP aja ada ongkosnya Pak. Gitu loh. Ada ongkosnya minta KTP. Kemudian timnya itu meminta misalnya yang ngebagi amplop itu meminta 20 amplop sekian gitu loh. Ada jasanya. Ada hitungannya Pak. Ada hitungannya. Jadi kalkulator tuh kencang benar tuh. Mungkin handphone dipakai tuh jebol main-main kalkulator aja Pak. Nah, itu terjadi ya. Saya masih bersyukur ya. Suara saya 63.000 dan PDIP dapat kursi terakhir tuh. Jadi kalau saya nggak nyalek, jadi mungkin benar juga feeling Mbak Puan.
kalau saya nggak nyalek dengan suara 63.000 itu, PDIP 1 kursi Pak, Sumut 2. Karena kursi kedua yang diperoleh PDIP itu udah kursi terakhir, kursi ke-10. Jadi itu ya bagi saya inilah harga loyalitas saya kepada partai dan kepada Mbak Puan. Makanya waktu ketemu Mbak Puan, lapor Mbak, saya gagal, saya bilang. AB sekian, suara sekian, saya gagal Mbak. Ya Bang, dia bilang, semangat terus Bang ya. Dia bilang, oh siap Mbak, saya bilang. Untuk Mbak sih, untuk Ibu kita semangat terus, saya bilang gitu. Kita begini, gara-gara partai, kalau enggak kan kita Korea-Korea Mbak, saya bilang. Apa Korea-Korea? Istilah Pak Bambang Pacul Pak, Korea-Korea itu. Orang yang dari bawah merangkak kan, sepatu miring tadi kan. Sepatu miring tadi jadi ini. Kalau kayak kata Pak Bambang Pacul, tangan kita juga nggak sama panjangnya. Lebih panjang karena gelantungan di bus kan. Itu yang terjadi. Jadi memang tugas negara ke depan ini tidak gampang. Ya. Jadi saya juga bilang, ada juga saudara yang mau maju jadi kepala daerah ini, pikir-pikirlah. Gua ini baru jadi korban. Gua ini kurang apa? Saya bilang, datang ke dapil, berikan oleh-oleh lah pasti, sembako atau apa. Kinerja di DPR nggak jelek, gitu loh. Kita bunyi. Makanya saya suka dulu Kompas. Selalu kalau wawancara saya, misalnya demikian disampaikan Trimedia Panjaitan dari Dapil Sumut 2. Jadi kan kelihatan apa yang diwakili itu bicara. Ketiga, nggak ada masalah hukum. Puji Tuhan sampai sekarang kita dipanggil aparat penegak hukum juga nggak pernah, gitu loh. Keempat, kita punya nama. Kayak di sini kalau nggak punya nama kan Pak Jaya nggak undang. Ya. Kita masih diundang di Pak Jaya ini kan nggak laku semua Pak. Sehingga kawan-kawan yang rajin datang itu, ya terutama komisi-komisi lain ya, yang selalu ada yang dibawa gitu loh. Misalnya traktor apa komisi 4 itu juga tumbang. Udah pusing Pak. Nah Pak, apa yang ya silakan Pak. Sekarang kan Anda yang sudah ngelakoni itu semua dan Anda sudah menghayati itu semua. Dan Anda menilai kondisi ini kan bukan bagus kan, tidak bagus lah. Apa yang sebaiknya, yang ini kan sudah 2024 ya Pak. Apa yang sebaiknya kita persiapkan untuk membentuk suatu suasana politik yang lebih murni, lebih jernih ketimbang seperti ini? Kalau saya sih berharap ketua-ketua umum parpol, ya kan ini kembali juga kepada partai politik Pak ya. Ketua-ketua umum parpol itu yang kadernya ikut bertarung. Ini di depan mata kan pilkada serentak ini Pak, 27 November ini. Duduklah. Ya. Kemudian kalau bisa tidak usah penandatanganan lah. Ada spirit bersama, tidak akan menganjurkan kadernya yang maju jadi bupati, gubernur bermain uang. Kenapa Anda tadi ya dengan begitu menyebut tidak usah tanda tangan? Ya kan kalau tanda tangan juga mungkin negara ini udah terlalu banyak di tanda tangan Pak. Nggak pelaksananya kan nggak ada sanksinya Pak. Kalau saya orang hukum kan selalu berpikir sanksi gitu. Kan nggak ada sanksinya Pak. Misalnya ya ini diinin aja. Misalnya di TV kalau istilah Pak Bambang Pacul live gitu kan. Ya saweran lah, satu TV berapa live, berapa TV mau live. Ya ini deklarasi tidak akan menganjurkan kadernya untuk mau mengikuti kemauan rakyat memilih pakai uang. Jadi kalau nggak ada permintaan, ini kan kena ada permintaan Pak, berlaku hukum ekonomi. Iya. Gitu loh. Kena ada permintaan, ya masyarakat juga masyarakat lebih senang kalau calonnya tidak hanya 2, lebih banyak lebih senang dia. Semuanya diterima sama dia. Kadang-kadang kalau ada juk di dapil saya,
Loh, udah dikasih misalnya caleg, loh Pak, saya udah kasih Bapak kasih ini, Bapak terima lagi. Iya, saya akui si A ngasih, si B ngasih, si C, D. Ya, saya terima duit kalian dan saya cucuk kalian semuanya. Loh, Pak, itu kan gagal Pak. Kalau cucuk semua. Soal gagal apa enggaknya enggak urusanku. Yang penting aku enggak berdosa. Kalian ngasih duit ku cucuk semua. Ya gagal enggak urusanku, bayangkan Pak. Diterima dari semua caleg, dibilang itu gagal nggak ada gunanya buat kita, itu nggak urusan dia katanya. Nah itu yang harus diinikan, di samping ya udahlah kawan-kawan yang mau jadi kepala daerah ini harusnya kalau tidak memang semangat mau mengabdi, ya, di luar untuk memperkaya diri atau golongannya, lebih baik nggak usah nyalon lah. Saya juga bilang sama saudara saya mau jadi calon bupati, ya, saya bilang mikir aja lah, karena matematikanya ini nggak masuk nih. Kalau DPR hampir masuk, saya bilang 5 tahun habis berapa dengan ini bisa hampir masuk lah. Saya bilang kalau ya 70%, 80% masuk lah kalau pakai hukum ekonomi, kita main kalkulatoran. Saya bilang, nah kalau kepala daerah nggak masuk. Nggak masuk. Saya bilang jauh. Kalian akhirnya main APBD. APBD paling gampang. Iniin masyarakat, penegak hukum. Jadi sapi perahan. Lolos di Kajari, lolos di Kapolres, Polda yang ngintip. Kapolda yang ngintip, Kajati yang ngintip, lolos lagi KPK. Dan ya kita lihat aja hampir nggak ini. Ya sekarang kan kena suasana penegakan hukum ini gampang dikendalikan, ya aman-aman aja. Nah saya sih berharap karena Pak Prabowo juga sudah selesai lah menurut saya dengan dirinya ya. Usia sudah cukup, sudah mapan ekonomi dan harusnya berpikir yang lempeng-lempeng aja gitu loh. Ya tahu juga kemenangan rakyat ini apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo mau sampai 3 kali calon presiden itu kan luar biasa Pak. Capres veteran kan, pertama kalah maju lagi akhirnya Tuhan kasih yang ketiga dia jadi presiden benar. Ya dibenahilah, benahi aparat penegak hukum ini karena kuncinya dari situ Pak. Kemudian ya kena beliau juga ketua umum parpol, jadi motor bukan untuk bagi-bagi kekuasaan gitu loh. Tapi bagaimana pilkada serentak ini ya mungkin nggak mungkin ya menurut saya ke titik nol ya. Kalau berkurang 40%, 50% proses transaksional money politik itu, kita menuju 2029 itu udah lebih enak Pak. Kalau saya ini kan nggak mungkin terjun di politik lagi Pak. Umur saya 59. Di Alkitab dibilang 70, 11 tahun lagi. Makanya saya jadi sintua di HKBP Suprapto Pak. Tugas saya tiap hari Minggu melayani di gereja. Kalau nggak keluar kota, keluar negeri ya gimana? Bagi saya Tuhan udah baik sama saya. Sekarang ya saya harus baik sama Tuhan. Nah itu yang harus dilakukan. Saya ada saudara saya, teman saya bilang begitu, maju nih, mikir aja. Gua nih baru korban. Dan harapan gue jangan ada lagi saudara yang jadi korban. Tapi yang juga menarik itu adalah ternyata Bapak ikhlas menjadi korban ini ya. Sudah. Saya ikhlas karena menjalankan perintah Pak. Makanya. Karena saya selalu bilang saya bisa seperti hari ini, pertama karena Tuhan Yesus, kedua keluarga Teku Umar, Pak Taufik, Ibu dan Mbak Puan. Ketiga garis tangan saya bagus. Karena kalau saya dikasih kesempatan juga, kalau garis tangan saya nggak bagus kan nggak bisa saya Pak 22 tahun. Iya. Nah mungkin Tuhan bilang, Trimet lu udah cukup lah 22 tahun. Iya. Ya udah saya bilang, saya siap-siap kembali ke profesi saya, makanya kantor pengacara saya sedang renovasi sampai saya bilang sama kontraktor, ini kontrak gua di DPR habis 30 September jam 00.
ini renovasi ini harus selesai tanggal 15 September jam 00. Saya bilang supaya jangan sampai gue harus keluar dari sana, gue belum ada kantor, saya bilang. Nah, kan memang kitanya harus mempersiapkan diri. Jadi kita juga untuk hal kecil, anak, istri dan lingkungan kita kan memberi contoh itu aja. Sama kayak kita ngobrol sama kawan-kawan PDP, terutama yang udah umur-umuran saya lah, kepala 5, kepala 6. Ya enough is enough kan Pak. Enough is enough, ya. Udah itu aja, sampai sama sahabatnya Pak Jaya, Prof Endrawan, Prof ngajar lagi, saya juga ngambil S3 supaya ngajar, supaya kita nggak pikun. Saya bilang, yang penting kan nomor 1 sehat. Anak-anak baik-baik semua, itu yang paling penting bagi kita. Kita udah tahu dunia persilatan politik, dunia persilatan negara ini, bagaimana pat gulipatnya, bagaimana berakrobatnya, kan kita ngerti semua, saya bilang gitu. Kita Anak tahu. Anda ada berapa? Ya, anak Anda ada berapa? Anak saya ada 3. Dan tidak ada yang masuk politik. Sampai saat ini enggak. Ya puji Tuhan, anak saya yang pertama lulusan dari Fakultas Hukum UGM dan Perkasa Alam Panjaitan namanya. Sekarang dia sudah kerja di Makarim Mintaira, salah satu law firm yang papan atas di Republik ini. Yang kedua Pauline Adis Deputy Panjaitan. Nanti makanya saya hari Sabtu ke Inggris, dia akan selesai dari Lancaster University Inggris tanggal 17 di wisuda graduation. Yang ketiga Fakultas Kedokteran Gigi di UI. Nah, saya pikir Tuhan udah baik sama saya gitu loh ya. UGM London UI sudah itu ya. Saya pikir ya udahlah gitu loh. Saya belum melihat apakah anak saya ada yang tertarik, tapi kalau yang tertarik kan saya sesuai dengan komitmen awal Pak, 2002. Sepanjang saya masih ada di dunia politik, jangan ada yang masuk. Ini kan saya udah nggak ada lagi. Jadi ya bisa kalau anak saya tertarik. Tapi saya Anda belum juga akan peringatkan mereka tentang kesiapan mereka dalam menghadapi itu semua ya. Iya, dan anak saya alam ini Pak, sebenarnya saya pengen mempertemukan dia sama ibu, karena saya yakin tidak lebih dari 10 orang yang di luar cucu ibu yang dikasih nama. Dan anak yang ibu kasih nama tidak mengecewakan, cum laude dari Fakultas Hukum UGM, sekarang di Makarim. Tapi ya mudah-mudahan ibu nonton ini. Sampai sekarang saya belum punya kesempatan bawa anak saya itu ketemu ibu, menunjukkan ini loh Bu, alam nih namanya dari ibu, nggak mengecewakan, dia bisa seperti ini kan. Saya kalau cerita itu selalu merinding Pak. Kan kita menghormati ya, bagi saya puji Tuhan anak saya itu tidak mengecewakan ibu yang memberikan namanya. Karena sepanjang yang saya kenal dari 96, hitungan saya nggak lebih dari 10 di luar cucu Pak ya, yang ibu memberikan nama kepada orang lain. Dan bukan saya minta loh Pak, ibu yang minta dulu. Karena saya nunggunya lama, Trimet nanti kalau kamu punya anak biar saya aja ngasih nama ya. Padahal ibu waktu itu kemudian udah jadi wapres. Nah itu yang saya kecil-kecil begitu yang saya lakukan. Kalau saya melihat, kalau kami sedang suka ngobrol di lantai 7 ya, sama Pak Utut, Pak Bambang Pacul, ininya semua kita juga merasa sudah seperti itu. Yang gagal-gagal ini saya bilang, kalau istilah Pak Utut kan patah. Kami yang gagal ini kan ada 28 yang PDP yang kurang suara. Kalau kata ibu, saya bilang Pak Utut, Pak Bambang Pacul, yang patah-patah ini kami ya jangan dilepas juga gitu loh. Apapun kan kami ini dengan segala disiplin ilmu kami, apa yang kinerja kami plus minusnya kan sudah pernah mengharumkan partai juga, berkontribusi kepada partai. Pak Utut harus jaga komunikasi aja. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang agak repot soal ekonominya dibantu, saya bilang begitu. Atau mau kemana, saya bilang begitu. Ini kayak Pak Johan Budi kan mungkin ke KPK dia kan kurang suara juga Pak. Iya kurang suara, bayangkan loh sekelas Pak Johan Budi Pak, kurang suara, kurang apa lagi Pak? Ya cuman dia kan kurang amplop.
nggak ada amplopnya, gimana ya, tumbang Pak ininya. Dan itu jadi Pak Yohan Budi kembali ke KPK jadi ya. Rencananya, Iya, iya. rencananya kan mungkin bukan periode kami tapi periode yang akan datang. Kan bulan 12 ini masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang berakhir. Iya, iya, iya. Nah, yang lain kemana 28 ini harus dikawal Pak Utut, dan menurut Pak Utut, Mbak Puan juga sudah bilang seperti itu juga gitu. Minimal dijaga komunikasinya, saya bilang, dan minimal kalau mau ketemu, kalau WA dibalas. Manusia ini kan diwongke aja udah senang. Oh ya. Pak Utut, saya bilang kayak begitu. Kalau melihat perjalanan beliau itu seperti dari dulu saya kenal sejak dia masuk DPR, mudah-mudahan bisa dia laksanakan, Pak. Bapak, ya saya panggil Anda sudah profesor. Ya, karena Anda betul-betul menguasai semua itu bukan secara teori, tapi Anda setiap langkah itu Anda alami sendiri. Maka Anda paling bisa menghayati itu semua. Dan saya kagum yaitu sikap yang jarang dimiliki para politisi zaman sekarang, yaitu loyalitas. Itu yang saya paling kagumi Pak daripada diri Anda. Jadi Anda itu nggak peduli atau ada di atas, di bawah, baru badai topan, tapi loyalitas Anda tetap kepada satu, yaitu PDIP, dan tadi Anda sudah ucapkan Ibu Mega, ya itunya. Kalau Bung Karno Anda belum pernah ketemu malah ya? Enggak, Pak. Tapi tanggal lahir saya sama dengan Bung Karno, Pak. Saya lahir tanggal 6 bulan 6 66. Wow. Nah, mungkin itu juga di PDIP nggak banyak, Pak. Jadi kalau dulu saya ditanya wartawan kenapa masuk PDIP, saya bilang tanggal lahir gue sama dengan Bung Karno. Saya bilang awal-awal kita masuk dulu kan banyak juga wartawan dulu kaget. Saya bilang tanggal lahir gue sama dengan Bung Karno. Cuman kalau orang berpikir angka 6 angka setan, Pak, saya bilang 6 saya 4, saya bilang 6 saya bilang. Jadi bukan 3. Kalau 3 itu baru angka setan, saya bilang. Ini 6, makanya di orang Chinese bilang nggak bisa kelawan Pak tanggal lahir Bapak nih. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Trimedia. Pak, kami nggak punya apa-apa. Dan kami nggak punya amplop. Kita diundang aja udah terima kasih Pak. Ini adalah dari JS Institute. Ucapan terima kasih pada Bapak Trimedia Panjaitan SH MH, sebentar lagi PSG, yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara JS Pranasio. Terima kasih. Terima kasih. Tangan lagi sekali. Terima kasih udah diundang Pak. Kehormatan nih diundang Pak Jaya.